Baik, selamat pagi saya ucapkan untuk kita semua. Salam sejahtera. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas karya Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada saat hari ini kita dapat diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan ujian hijau pada hari ini. Yang saya hormati dosen pembimbing saya, Ibu Fristirian dari Eskom Mkom. Yang saya hormati dosen penguji 1 saya, Ibu Agustina Simangunsong, Eskom Mkom. Yang saya hormati dosen penguji 2 saya, Ibu Magdalena Simanjorang, Eskom Mkom. Perkenalkan, nama saya Dedi Setiawan Halawa, NIM 160121143, dengan judul skripsi Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Uang Pertanggungan terhadap klaim asuransi kesehatan menggunakan metode SAW. Yang pertama, pendahuluan. Di dalam kehidupan, risiko sebagai faktor yang memberikan pengaruh buruk dan harus ditangani untuk tercapainya penyelesaian pekerjaan yang dibatasi oleh waktu, biaya, dan kualitas. Risiko juga dapat diartikan sebagai kerugian akibat dari munculnya suatu kejadian yang tidak diharapkan, sehingga kebutuhan sistem untuk proteksi sangat diperlukan. Salah satu cara untuk mengantisipasinya adalah dengan mengajukan klaim asuransi kesehatan untuk mendapatkan uang pertanggungan dari pihak asuransi. Uang pertanggungan itu sendiri dalam dunia asuransi memiliki arti bentuk tanggung jawab dari pihak penanggung atau perusahaan asuransi apabila terjadi suatu risiko terhadap pihak tertanggung kepada keluarga yang ditinggalkan atau kepada ahli waris. Nah, sebagai tempat riset saya di sini untuk judul saya ini yaitu di PT Asuransi Jasindo Healthcare, di mana Asuransi Jasindo Healthcare merupakan asuransi kesehatan yang sangat lengkap, meliputi jaminan rawat inap, rawat jalan, serta manfaat kecelakaan dan perobatan. Jasindo Healthcare memiliki beberapa kendala dalam menentukan pemberian uang pertanggungan yang didapat oleh nasabah melalui klaim. Hal ini terjadi karena pencairan uang pertanggungan memiliki beberapa standar yang harus dipenuhi. Sehingga di sini Jasindo Healthcare membutuhkan sebuah sistem informasi berupa saran atau rekomendasi dalam menentukan nasabah yang berhak menerima uang pertanggungan. Dan perumusan masalah, diidentifikasi masalahnya yang akan saya selesaikan dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang sistem keputusan dalam menentukan pemberian uang pertanggungan asuransi kesehatan pada Jasindo Healthcare menggunakan metode SAW. Kemudian yang keduanya, ruang lingkup masalah. Ruang lingkup masalah di sini ada 3. Yang pertama, sistem aplikasi hanya menangani tentang klaim asuransi kesehatan. Kemudian yang kedua, sistem aplikasi kriteria yang digunakan adalah lama rawat, kecelakaan, dan biaya perobatan. Kemudian yang ketiga, sistem aplikasi yang dapat memberikan rekomendasi pemberian uang pertanggungan klaim asuransi kesehatan pada PT Jasindo Healthcare. Yang ketiga, di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya buat di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana menerapkan metode simple addictive weighting dalam menentukan pemberian uang pertanggungan terhadap klaim asuransi kesehatan. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan metode SAW untuk menentukan uang pertanggungan terhadap klaim asuransi kesehatan. Yang ketiga, bagaimana membangun metode simple addictive weighting atau SAW dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, database, dan MySQL. Kemudian tujuan penelitian di sini juga ada 3. Yang pertama, menerapkan metode simple addictive weighting atau SAW dalam menentukan pemberian uang pertanggungan terhadap klaim asuransi kesehatan. Yang kedua, mengimplementasikan metode SAW untuk menentukan uang pertanggungan terhadap klaim asuransi kesehatan. Yang ketiga, membangun metode SAW dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, database, dan MySQL. Kemudian di sini yang kelima, manfaat penelitiannya, yaitu yang pertama, membantu memberikan rekomendasi pemberian uang pertanggungan di mana berapa lama rawat, kecelakaan, dan biaya perobatan. Kemudian yang kedua, memberikan informasi bagi perusahaan dalam penentuan pemberian pertanggungan terhadap nasabah yang berhak. Kemudian yang ketiga, meminimalkan waktu dalam melakukan penilaian dan analisa terhadap nasabah yang mengajukan asuransi kesehatan. Landasan teori, di mana tinjauan pustakanya saya ambil dari penelitian-penelitian sebelumnya tentang perankingan menggunakan metode SAW. Kemudian di sini ada penjelasan dari sistem pendukung keputusan, di mana sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem informasi yang menggunakan model-model keputusan, basis data, dan pemikiran manajer sendiri, proses modeling interaktif dan komputer,
untuk mencapai pengambilan keputusan oleh manajer tertentu. Kemudian di sini juga dijelaskan metode saya itu SAW atau sering dikenal metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif untuk semua atribut. Di mana juga metode ini termasuk salah satu metode perankingan. Kemudian ada Unified Modeling Language, adalah bahasa spesifikasi standar yang dipergunakan untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan, dan membangun perangkat lunak. Di sini juga UML terdiri dari use case diagram, activity diagram, sandwich diagram, dan kelas diagram. Kemudian yang ketiga, metode penelitian. Di sini ada kerangka kerja dari penelitian saya, dimulai dari analisis masalah, pengumpulan data, analisis data, proses metode SAW, perancangan pembangunan sistem, implementasi sistem, pengujian sistem sampai selesai. Yang keempat, analisa dan perancangan, di mana analisa di sini ada analisa data yang terbagi menjadi 3, yaitu tempat penelitian, yang kedua analisis kebutuhan sistem, kemudian yang ketiga analisis sistem yang dibangun. Dan kemudian ada perancangan, di mana perancangan sistem di sini ada 5. Yang pertama, perancangan sistem yang diusulkan, perancangan basis data, perancangan antarmuka, perancangan masukan, dan perancangan keluar. Baik, kemudian analisis metode simple additive rating, di mana dalam penelitian ini nilai setiap bobot kriteria, mana C1 waktu rawat bobotnya 35, C2 kecelakaan bobotnya 35, C3 bobotnya biaya perobatan bobotnya 30. Dan di sini juga ada data-data daripada nasabah di Jasin Healthcare yang mau mengajukan klaim asuransi kesehatan. Kemudian menentukan rating kecocokan, mana untuk menentukan rating kecocokan ini ada di dalamnya ada kriteria yang tadi, di mana kriteria waktu rawat nasabah keterangannya 1 sampai 3 hari bobotnya 30, kriteria waktu rawat 4 sampai 6 hari bobot 60, kemudian waktu rawat lebih dari 7 hari bobotnya 90. Kemudian ada kriteria seberapa parah kecelakaan yang dialami oleh nasabah, di mana kecelakaan ringan 30, kecelakaan sedang 50, dan kecelakaan berat bobotnya 100. Kemudian kriteria yang ketiga ada biaya perobatan, di mana biaya perobatan kurang dari 1 juta bobotnya 25, kemudian biaya perobatan 1 juta sampai 3 juta bobotnya 50. Kemudian ada biaya perobatan lebih dari 3 juta bobotnya 80. Kemudian setelah itu menentukan bobot preferensi atau tingkat kepentingan setiap kriteria. Di sini juga saya telah mengambil sampel 5 calon nasabah, di mana ada nama Irwan Sitepung, Markus Barat, Renalis Yauro, Rahmat, dan Anus Sutaya. Setelah itu kita menentukan rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria, di mana alternatif A1 C1 tadi waktu rawat 90, C2 seberapa parah bobot 100, kemudian biaya perobatan atau C3 bobotnya 80, kemudian alternatif duluan C1 60, C2 30, C3 25. Kemudian alternatif 3 bobot kriteria 6, C1 60, C2 50, C3 25. Kemudian alternatif 4 bobot kriteria C1 30, C2 50, C3 50. Kemudian alternatif A5 C1 60, C2 100, C3 50. Selanjutnya setelah kriteria telah ditentukan, kemudian dicocokkan dengan alternatif dan kriterianya. Setelah itu dibuat matriks keputusan yang dibentuk dari tabel rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria. Setelah itu melakukan normalisasi matriks keputusan dengan cara menghitung nilai rating kinerja ternormalisasi atau nilai rating kinerja ternormalisasi dari alternatif A1 pada kriteria, di mana di sini dilakukan normalisasi matriks, ada waktu rawat nasabah, kemudian
ya seberapa parah kecelakaan nasabah. Kemudian di sini juga ada biaya pengobatan nasabah. Kemudian setelah itu akan ada hasil normalisasi yang dibentuk dari rating kecenderungan tadi. Setelah itu dibentuk nilai preferensi untuk setiap alternatif diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian antara rating kinerja ternormalisasi dengan bobot setiap kriteria, di mana V nilai akhirnya sama dengan nilai akhir dari alternatif, Vj sama dengan bobot yang telah ditentukan, Rij sama dengan normalisasi dari matriks. Kemudian setelah itu akan ada hasil akhir, di mana hasil akhir ada dua hasil perhitungan, di mana alternatif A1 bobotnya V1 VI-nya atau nilai alternatif tertingginya 100, kemudian A2 nilai tertingginya 32,58, alternatif 3 nilai tertingginya 49,975, kemudian alternatif 4 nilai tertingginya 47,8, kemudian alternatif 5 nilai tertingginya 76,85. Setelah dilakukan hasil perhitungan akan muncul hasil perankingan. Di ranking dari yang paling tertinggi, nilai yang paling tertinggi sampai yang terendah, di mana di sini ranking satunya alternatif A1 dengan bobot 100 yang punya nilai tertinggi. Kemudian ranking 2 nya adalah 5, di mana nilai tertinggi 76,85. Kemudian ada ranking 3 dengan alternatif A3 dengan nilai tertinggi 49,975. Kemudian yang keempat alternatif 4 dengan nilai tertinggi 47,8. Kemudian ranking 5 di mana di ranking 5 adalah alternatif 2 dengan nilai tertinggi 32,58. Dari perankingan di atas, calon nasabah yang diajukan jika hasil nilai tertinggi hasil perhitungan menunjukkan bahwa alternatif A1 memiliki nilai V yang tertinggi yaitu V1 sama dengan 100, maka alternatif A1 yang paling berhak menerima pertanggungan terhadap klaim asuransi kesehatan di Jasin Healthcare adalah V1 alternatif 1 tadi. Kemudian implementasi sistem, di mana di sini ada interface-nya dengan halaman login program. Pada halaman login, halaman awal adalah seperti user, admin harus memasukkan username dan password untuk masuk ke halaman admin. Kemudian ada halaman utama. Di halaman utama terdapat beberapa menu yaitu home, kriteria alternatif, penilaian alternatif, proses SAW, kriteria-kriteria, dan alternatif nama nasabah. Kemudian ada menu kriteria, di mana pada halaman ini merupakan menambah dan menginput data kriteria dan menentukan tipe kriteria, benefit dan cost, bobot kriteria. Kemudian ada tampilan alternatif, di mana halaman alternatif di sini admin dapat menambah, merubah atau menghapus nama. Kemudian di sini ada penilaian alternatif. Pada halaman penilaian alternatif terdapat beberapa menu yang dapat digunakan admin, yaitu yang pertama lihat semua data untuk melihat semua data dari para nasabah. Yang kedua tambah data apabila ada data-data yang perlu ditambahkan. Kemudian dilakukan perankingan. Kemudian ada halaman proses SAW. Pada halaman ini berisi data calon nasabah dengan nilai tertinggi berdasarkan perhitungan SAW yang sesuai dengan bobot kriteria yang telah ditentukan. Setelah itu ada tampilan cetak laporan hasil akhirnya. Oke. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan saya di sini adalah berdasarkan pengembangan dan perancangan yang telah dilakukan selama proses analisa sebelumnya sampai pada implementasinya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sistem pendukung keputusan pemberian umum pertanggungan terhadap klaim asuransi kesehatan di PT Jasin Healthcare menggunakan metode SAW terkomputerisasi dan pengujian hasil calon nasabah yang berhak menerima umum pertanggungan akan lebih mudah dapat diketahui dan membantu pihak asuransi dalam menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, metode simple additive rating dapat membantu menyelesaikan masalah untuk pemilihan calon nasabah yang berhak menerima uang pertanggungan. Kemudian saran, berdasarkan hasil penelitian maka beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut. Aplikasi ini dirancang dengan menggunakan aplikasi berbasis web dan selanjutnya peneliti mengharapkan sistem ini dapat dikembangkan menggunakan aplikasi Android. Kemudian yang kedua, mengingat masih adanya beberapa kelemahan pada penelitian ini, diharapkan
untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan lagi sehingga sistem yang akan digunakan lebih efisien dan efektif dengan menggunakan metode yang berbeda pada sistem keputusan. Demikianlah hasil dari presentasi saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih.